Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah video di mana video ini kami yakin ini video buatan dari orang-orang Aswaja ya. Di mana di dalam video ini ada ditampilkan dua tokoh, dua ustadz lah ya. Dua ustadz, yang satu ustadz, yang satu kiai. Ya, kita sebut sajalah namanya langsung ya. Ada video Ustadz Badrussalam dan Pak Marzuki Mustamar kaum muslimin ya. Di dalam video tersebut ya, ini kalau kami lihat maksud dari pembuat video ini, mereka ingin mengkomparasikan antara keilmuan Ustadz Badrussalam dengan keilmuannya Pak Marzuki Mustamar ya. Dan di dalam video ini mereka membahas tentang masalah haul kaum muslimin ya. Kita tahulah kalau di kelompok Aswaja itu kan banyak sekali acara-acara haul kaum muslimin ya. Ada haul sekumpul, ada haul Syekh Abdul Qadir Jailani, ada haulnya, ya pokoknya ada acara haul-haul yang macam-macam lah kaum muslimin. Yang jelas haulnya orang-orang yang mereka anggap sebagai orang yang istimewa, ya wali lah, ya haulnya para wali. Ya. Tapi yang mengherankan juga ya ketika mereka menghauli orang-orang yang disebut wali. Ya, dan mereka mengatakan haul itu ada dasarnya, ada hadisnya. Tapi mereka nggak pernah menghauli Nabi Muhammad SAW, nggak pernah menghauli para sahabat, ya, nggak pernah menghauli para tabi'in, atba'ut tabi'in, nggak pernah menghauli Imam Syafi'i. Ya. Yang mereka hauli ya sekumpul Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, haul siapa lagi ya? Pokoknya yang mereka anggap wali-wali hebat lah kaum muslimin. Kalau para sahabat tuh mungkin dianggap mereka nggak hebat kaum muslimin ya. Dan kaum muslimin coba kita simak dulu video dari Ustadz Abu Yahya Badrussalam yang dikomparasikan dengan Pak Marzuki Mustamar ketika membahas masalah hukum haul kaum muslimin. Haul, hari ulang tahun. Ulang tahun apa? Ulang tahun kematian. Kita lihat videonya. Kegiatan haul boleh dilakukan untuk kematian. Sekarang saya mau tanya, Rasulullah pernah nggak merayakan 1000 tahun atau setahun kematian Khadijah? Nah, nggak ada. Istri Nabi yang paling Rasulullah selalu ingat setelah wafatnya siapa? Khadijah. Tapi nggak pernah kita dengar Rasulullah bikin haul buat Khadijah. Hadis Bukhari ada, hadis Muslim ada, 370. La in kana yadbahu syata yauma wafati Khadijah, thumma yaqul idhabu bidhi ila fulanah fa innaha kanat jarata Khadijah, idhabu bidhi ila fulanah fa innaha kanat sadiqata Khadijah, wala in kana yukthiru min dzikriha walaqad aghdabtuhu yauman faqala laqad kanat kaita wa kaita, dan yang lain-lain. Hadis Bukhari Muslim. Setiap tahun bertepatan hari wafatnya Siti Khadijah, Nabi pasti menyembelih kambing. Dimasak itu kambing, dibagi ke tetangga teman-teman sambil menceritakan riwayatnya Siti Khadijah. Itu namanya haul. Kenapa NO haul? Nabi menghauli Siti Khadijah. Kenapa NO menyembelih kambing? Nabi juga menyembelih kambing. Kenapa NO dalam haul menceritakan riwayatnya yang dihauli? Nabi juga wala ingkana yuksiru min dzikriha. 100% yang diajarkan NO sunnah Rasul. Nah kaum muslimin ya, ini senjatanya Pak Marzuki Mustamar. 100% yang diajarkan NU sunnah Rasul. Dan jamaahnya itu ya mantuk-mantuk saja kaum muslimin ya. Pokoknya manggut-manggut manut opo jari kiai. Pokok kiai muni yes manut. Padahal kalau kita cari kaum muslimin, hadis Bukhari atau hadis Muslim nomor 370, seperti yang diucapkan oleh Pak Marzuki Mustamar itu nggak akan ketemu lafaz yang seperti itu kaum muslimin. Ya memang ada riwayat-riwayat bahwa Aisyah ini sering mendengar cerita tentang Khadijah dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan memang Nabi pernah menyembelih kambing, ya kemudian disebarkan kepada teman-temannya Khadijah. Memang iya, tapi nggak ada riwayat seperti yang dibacakan oleh Pak Marzuki Mustamar. La ingkana yadhbahus syata yauma waqati Khadijah, itu nggak ada.
Ya, yang dikatakan Pak Marzuki Mustamar, sungguh beliau biasa menyembelih kambing pada hari wafatnya Khadijah. Itu nggak ada kaum muslimin. Nggak ada. Ya. Memang banyak riwayat di mana Nabi Muhammad SAW bercerita tentang Khadijah kepada Aisyah yang membuat Aisyah itu merasa cemburu. Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW menyembelih kambing, kemudian dibagi-bagikan kepada teman dekatnya Khadijah. Ya, memang itu ada. Tapi itu bukan jadi dalil untuk haul. Karena tidak ada riwayat Nabi Muhammad SAW menyembelihnya itu pada hari wafatnya Khadijah. Tapi ya biasanya jamaahnya tetap ya percaya saja. Kalau kiai itu pinter, jamaah itu nggak pinter. Jamaah itu nggak pinter. Siapa kita? Ya mereka orang alim, kiai-kiai itu. Nggak level ilmunya kalau kalian ngeritik kiai. Itu seperti itu doktrinnya Pak Marzuki Mustamar ya. Kan ada kemarin video dari Pak Marzuki Mustamar ya yang membela sholat tarawih cepat. Dan pembelaan Pak Marzuki Mustamar itu ya jelas hanya berdasarkan hawa nafsu. Dan jamaahnya juga disuruh percaya saja. Beliau orang alim, pimpinan Mambaul Hikam itu kiai yang alim, ilmunya nggak level. Kita husnuzon saja, barangkali beliau menguasai madhab Syafi'i, menguasai madhab Hanafi. Barangkali beliau sholat ngebut itu pindah madhab Hanafi. Di mana madhab Hanafi itu nggak wajib baca Al-Fatihah, surat apa saja boleh. Nggak wajib tumakninah. Padahal itu cuma untuk membela saja. Nggak berdasar sama sekali. Karena pada prakteknya, ya mereka membaca Al-Fatihah dan bacanya ngebut. Dan lagian, kalau sudah jelas-jelas pendapat Imam Hanafi bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, bertentangan dengan jumhur ulama, kok masih mau diambil? Ya, dan coba itu mengambil pendapat, membenarkan pendapat Imam Abu Hanifah, itu berdasarkan apa? Kalau bukan berdasarkan hawa nafsu. Hanya demi untuk sholat tarawih. Coba, ya. Coba praktekkan juga ke sholat wajib. Sekali lagi, praktekkan ke sholat wajib. Supaya mereka semangat sholat wajib. Ya. Sholat wajibnya nggak usah baca Al-Fatihah. Allahu Akbar, inna a'toina kal kausar, fasolli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Langsung ruku. Nggak usah Al-Fatihah. Ya, itu loh. Rakaat kedua, ya sudah baca apa yang lebih pendek lagi kalau perlu. Ya, Allahu Akbar, nun, langsung ruku. Ya, nanti rakaat berikutnya ya Allahu Akbar, baca Hamim, langsung ruku. Coba, ya kan demi sholat wajib. Kalau bisa kan mereka lebih mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah-sunnah. Ngejar sholat tarawih supaya bisa berjamaah, dibela-belain pakai madhab Hanafi yang katanya nggak harus baca Al-Fatihah. Padahal demi sholat wajib nggak sampai mereka mau pindah madhab Hanafi. Coba, ya. Mengejar mati-matian sholat tarawih, tapi sholat wajib nggak dikejar. Coba. Ya. Dan itu terbukti, mereka cuma ngejar sholat tarawih daripada sholat yang wajib. Itu terbukti. Ya coba lihat jamaah sholat tarawih dengan jamaah sholat 5 waktu. Itu saja dilihat sudah. Indikatornya jelas itu. Ya. Dan terlihat kaum muslimin, ya Pak Marzuki Mustamar ini ya cuma cari pembenaran. Pilih-pilih dalil yang sesuai hawa nafsu saja. Sholat cepat, nggak tumakninah, bacanya nggak memenuhi ilmu tajwid, ya dibela. Dengan apa? Madhab Hanafi. Tapi kalau ada orang yang nggak kunut ikut madhab Hanafi, bukan aswaja. Kita Indonesia Syafi'i, pret belketes, Pak. Ya, ini pilih-pilih dalil sesuai hawa nafsu. Ya, mungkin dalil-dalil tentang haul itu ya memaksakan dalil. Ya, memaksakan dalil. Ya, pokoknya ada dalil yang nggak tahu dalilnya dhaif, ya dalilnya bahkan maudhu. Yang penting ada hadisnya, yang penting ada pendapatnya, ya diambil. Yang penting bisa beramal, yang penting seneng, yang penting kumpul-kumpul. Ya. Coba. Lah kalau memang haulan itu disyariatkan, loh kenapa kalian nggak menghauli Khadijah juga? Nggak menghauli Aisyah, nggak menghauli istri-istri Nabi, nggak menghauli para sahabat Nabi. Malah yang dihauli sekumpul
Syekh Abdul Qadir Jailani, Kabib-kabib Ba'alawi. Hah? Coba, itu kan menunjukkan kalian itu cuma ngikutin hawa nafsu. Ya. Dan ini ada lagi kaum muslimin ya, ini video yang konyol lagi. Ini jelas pembelanya Pak Marzuki Mustamar. Ini videonya orang Aswaja kaum muslimin. Yakin Aswaja ya. Nggak paham mana membaca sejarah ulama, mana mengadakan acara haul. Mereka nggak paham ya. Coba lihat video ini kaum muslimin. Ini nih, ada yang lucu ya. Jadi mereka menolak haul, tapi ya tetap melaksanakannya dengan nama yang berbeda. Tapi ada yang lucu di komenannya. Nah, ini bisa kalian baca ya. Ahlul bid'ah yang kepanasan dengan dakwah sunnah, mereka bikin fitnah Wahabi takfiri. Terlebih Wahabi yang dimaksud adalah pemegang syariat dua kota suci Makkah dan Madinah. Lantas kalian itu siapa sebenarnya? Ini adalah kekonyolan yang nyata ya, menjadikan hujah kalau pemegang dua kota suci adalah seakan-akan adalah orang yang benar. Ustadz, pekan lalu ada haul di Kalsel yang dihadiri jutaan orang. Menurut Ustadz gimana? Bukannya itu bid'ah ya? Nah, bagus nih. Ayo belajar bareng. Teman-teman, haul yang biasa kita kenal di masyarakat adalah suatu agenda memperingati wafatnya seseorang, khususnya ulama. Ini sangat dianjurkan karena di dalamnya terdapat hal-hal yang disunahkan Rasulullah, seperti mendoakan kaum muslimin yang sudah meninggal. Sebagaimana dalam hadis yang berbunyi, "Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malakul muwakkilu bihi amin wa laka bimithlin." Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat akan mengucapkan amin dan kamu juga akan mendapatkan seperti itu. Juga dalam haul kita mengenang perjuangan dakwanya para ulama, dan haul Guru Sungkur ini persis seperti tablik akbar yang beberapa tahun lalu diadakan oleh sebagian kalangan dengan tema mengenang sang guru mulia Syekh Albani. Hanya bedanya ini tidak ada yang membid'ahkan karena mereka sendiri yang mengadakan. Kadang-kadang share untuk amal jariah kita bersama. Barakallahu fiikum. Nah kaum muslimin ya, dua video ini ya bagi orang-orang Aswaja mungkin sudah istimewa. Ini bantahan yang sangat luar biasa untuk orang-orang yang menolak ritual haul. Ya. Mereka mengatakan, orang Wahabi ternyata juga mengerjakan ritual haul. Itu buktinya mereka mengenang Ustadz Yazid, mengenang Syekh Al-Albani. Ya. Hanya saja tidak mereka bid'ahkan karena mereka yang melakukan. Ini kan konyol ini kaum muslimin. Ini konyol betul kaum muslimin. Ya. Ini beda konsep. Konsepnya jelas beda jauh dengan acara haul yang dilakukan oleh orang-orang Aswaja. Kalau haul mereka itu setiap tahun. Ya. Setiap tahun mereka peringati, sudah menjadi Id, sudah menjadi perayaan, ya. Dan jaraknya tetap setahun, gitu, ya. Tapi ya coba dipikir, ya, ketika orang membahas tentang sejarah hidup Ustadz Yazid, sejarah dakwahnya Ustadz Yazid, ya, secara umum perjalanan dakwahnya Ustadz Yazid, itu apakah ditepatkan dengan 1 tahun wafatnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah? Enggak, bahkan belum ada setahun. Dan itu nggak akan dilakukan setiap tahun. Oh, setiap tahun di bulan ini atau mungkin di tanggal ini Ustadz Yazid meninggal, maka kita ingat-ingat, ya. Atau mungkin Syekh Al-Albani juga, ya, katanya tadi yang terakhir Syekh Al-Albani juga sama katanya. Haul dengan tablik akbar mengenang Syekh Al-Albani, katanya sama. Ini ya Allah, ini ya akibat orang-orang yang IQ-nya di bawah rata-rata kaum muslimin. Nggak bisa mencerna mana tablik akbar yang dia mengenang para ulama, mengenang perjalanan para ulama, ya, dengan acara haul. Itu kan sebenarnya sudah sangat jauh berbeda. Ya, dari pelaksanaannya saja sudah berbeda. Coba kalau haulnya sekumpul, contoh yang disebutkan tadi di Kalsel. Haulnya sekumpul. Itu kan diadakan tiap tahun. Ya, dan bertepatan dengan meninggalnya sekumpul. Sementara tablik akbar mengenang Syekh Al-Albani, ya secara umum mengenang dakwahnya lah, ya mengenang dakwah Syekh Al-Albani. Apa yang diadakan setiap tahun, apalagi pakai ritual-ritual jogetan di kuburan seperti di kuburannya sekumpul. Hah? Nggak ada. Jadi sudah sangat jelas jauh berbeda konsepnya, Mas Bro. Sudah sangat jauh berbeda konsepnya, ya. Tapi mereka seperti itu memang kaum muslimin, ya. Mereka itu ya nggak ngerti lah gimana mereka bisa gagal faham, salah faham terhadap apa yang disampaikan, yang diamalkan oleh orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah, ya. Memang konyol mereka itu kaum muslimin, ya. Ketika orang salafi membahas tentang bid'ahnya tahlilan, bid'ahnya perayaan maulid, bid'ahnya solawat karangan yang apalagi sampai dinyanyikan sambil joget-joget, ya.
Mereka katakan apa? Orang Salafi, orang Wahabi melarang orang baca tahlil, melarang orang baca Yasin, melarang orang untuk cinta kepada Nabi, melarang orang bahagia atas kelahiran Nabi, melarang orang bersolawat. Seperti itu narasi-narasi mereka kaum muslimin. Padahal itu sangat jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para asatid yang mendakwahkan sunnah kaum muslimin. Ya, jadi jelas kaum muslimin ya, pembahasan tentang haul sendiri ya, mereka sendiri nggak paham kaum muslimin. Mereka sendiri nggak paham, dan Pak Marzuki Mustamar juga tetap ya sangat terlihat memaksakan dalil. Nggak ada hadis yang lafaznya seperti itu, katanya ada. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin ya, mudah-mudahan kita diberikan pemahaman yang lurus kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.